Dut, dari semua keluarga besar lo, Heeh. ada yang belum menikah? Ada. Ada. Banyak. Tinggal gua doang sih. Kalau yang sebaya ya? Yang sebaya ya, maksudnya yang usia udah Udah matang. udah matang, waktunya udah menikah gitu. Tinggal gua doang. Tinggal lo doang belum nikah. Sisanya kan yang masih kecil-kecil, masih ponakan. Iya, cuma nggak usah dihitung. Cuma usah dihitung yang udah usia masuk pernikahan. Cuman lo doang. Iya. Sedih Sedih. aja. Sedih. Nggak usah sedih. Lo tenang aja, nggak usah sedih. Di sini juga pada belum nikah. No, Bang Denny, Bang Apel sama, dia juga belum nikah. Oh iya, maaf. Tenang aja. Gue juga, Dut. Tapi udah pernah. Mau nambah lagi? Bukan nambah lagi. Coba yang kedua kali. Kan bingung kan lo ditanya. Kadang gue suka ini Mas Gil, suka pengen tahu deh gitu kan, apa sih ininya? Apanya? Perubahan apa gitu yang terjadi before after married gitu. Kalau after tapi belum kejadian kayak gue ya, maksudnya yang masih menikah ya. Banyak orang bilang pas pernikahan itu selamat menempuh hidup baru. Ucapannya masih gitu kan. Hidup lo tuh benar-benar baru. Lo biasa nongkrong nih sama teman-teman tongkrongan lo, udah nggak pernah lagi. Lo biasa latihan ngeband tiap hari ini, malam ini udah nggak bisa lagi. Terus lo biasa pulang kerja main dulu misalkan sama temen lo, udah nggak bisa lagi. Hidup lo benar-benar baru. Berarti banyak ini dong, banyak aspek yang jadi kita korbanin dong. Iya. Pasca married tuh. Selamat menempuh hidup baru, benar-benar hidup lo baru. Selamat tinggal kebebasan dan selamat datang keterkekangan. Masa sih terkekang? Bukannya happy ya? Kalau itu mah bahasa anak-anak ini aja. Gua ambil. Tapi happy. Kalau gue misal ketemu orang yang suka kayak nge-push kapan gitu-gitu deh, rezeki mah ada aja segala macam tuh. Diiming-imingnya tuh gini, enak ada yang ngurusin gitu-gitu gue malah. Iya, tapi itu dari cerita lu kok kayak realitanya kayak terbalik gitu. Karena pernikahan gue gagal anjing, udah gitu aja ngomongnya. Pakai diinin lagi lu. Enggak. No offense. Iya, udah. Gini aja deh. Yang tadi gue tanyain. Kenapa kebanyakan dari orang kena mental kalau ditanya kapan nikah? Padahal menurut gue itu pertanyaan yang manusiawi juga. Iya. Wajar-wajar aja. Sebetulnya nggak ada yang salah dari pertanyaannya itu, Mas. Nggak ada yang salah kan? Ya, secara redaksi sih nggak ada yang salah. Itu pertanyaan B aja gitu. Tapi energi yang terbawa dari pertanyaan itu. Soalnya yang nanya keluarga. Apalagi lebih tua dari kita. Nikah kan nggak sebercanda itu. Oh iya dong. Karena kan akan mengaruhi bahtera tuh. Nabi Nuh. Iya benar. Tapi kan nggak semua orang siap untuk menerima fakta bahwa sebetulnya tuh gue pengen bilang kalau gue tuh belum siap atau gimana. Cuman kan mungkin perkataan itu nggak bisa dia lontarin secara terang-terangan. Mungkin kenapa? Kayak gitu. Kebanyakan orang kenapa nggak bisa langsung bilang, ntar deh kayaknya gue belum siap. Langsung bilang aja kayak gitu, misalnya ke tantenya, ke pamannya, atau ke neneknya yang nanya. Kalau POV gue ya menghindari perdebatan, Mas Gils. Oke. Menghindari perdebatan aja. Jadi akhirnya kan jawaban yang muncul tuh kan cuman yang normatif aja. Iya, doain aja. Nggak, masalahnya calonnya juga belum ada. Ya. Lu waktu itu mutusin menikah dasarnya apa, Mas Gils? Pengen tahu deh gue. Lu cobain nikah deh. Cobain. Nikah kok coba-coba. Janganlah. Jadi menurut lo pernikahan itu sesuatu yang menyeramkan nggak buat lo? Menyeramkan sih enggak, tapi sesuatu yang emang harus disiapin sih. Oh, setuju gue. Before dan afternya. Setuju. Itu Mas Gils. Karena apa ya? Gue jujur aja gue idealis gitu. Gue nggak mau gambling atau dealing sama anak orang dengan spekulasi, Mas Gils. Iya. Yaudah kita jalin aja deh.
Insya Allah rezeki mah ada aja. Gampang sebetulnya untuk ngomong kayak gitu tuh. Iya. Jadi gue nanya sama lu nih. Apa? Kapan nikah? Gue yang nanya nih sekarang nih. Bukan keluarga lo, gue yang nanya. Kenapa lu buru-buru? Emang nikah wajib? Sunnah yang diwajibkan. Sunnah yang dianjurkan. Berarti nggak wajib dong? Iya nggak wajib, sunnah lah. Tapi kan dianjurkan. Ada baiknya lu nikah. Kenapa dianjurin? Nih, gue pernah baca nih ya. Kenapa nikah itu dianjurkan? Kita dianjurkan untuk memiliki keturunan. Ya. Setuju lo? Setuju. Ya kan? Setuju. Ya keturunan itu ya harus menikah. Nggak bisa dong lu punya keturunan dengan pasangan yang nggak sah. Bisa sih. Tapi banyak aja. Iya maksud gue. Banyak yang anaknya tahu-tahu ditemuin di tong sampah. Ya enggak gitu maksud gue. Yang baiknya, yang benernya punya anak dari pasangan yang sah. Kan kita dianjurkan juga untuk memiliki keturunan sebanyak-banyaknya ya kan. Gitu. Ya lu masa nggak mau sih punya keturunan? Mau Mas Gils. Ya udah nikah. Gue mau nanti anak gue namanya Kanaya. Lu aja sampai sekarang masih takut nikah udah mikirin nama anak. Gue nggak bilang takut ya. Apa? Gue nggak bilang takut. Gue kan cuma nanya balik. Emang nikah itu wajib? Soalnya kan kalau misalkan pertanyaan kayak kapan nikah gitu kan kadang-kadang ngehe Mas Gils. Iya. Terasa kayak orang yang nanya itu kayak ngegampangin hidup kita banget. Padahal kan realitanya nikah kan gak sebercanda itu. Gak segampang lu bacot kapan nikah. Yes, setuju. Tapi lu mau nikah. Ya mau lah Mas Gils. Kan nikah itu kan buat ini menyempurnakan ibadah. Iya, walaupun hukumnya gak dihukumi wajib, tapi kan sangat dianjurkan karena menyempurnakan ibadah kayak yang lu bilang tadi. Nah itu dia mau ibadah lu lebih sempurna gitu. Mau Mas Gils. Cuman ya itu aja. Gue nggak mau narasi pernikahan itu jadi terkesan kayak bercandaan aja. Karena buat gue itu bukan hal yang bercanda gitu. Dan bukan perlombaan juga. Iya sih. Kan gak ada timeline orang harus nikah umur berapa. Gak ada kan? Gak ada. Kayak gitu. Tergantung kesiapan. Kalau ngomongin soal nikah bukan perlombaan, tapi kenapa sih ada beberapa orang yang pengen cepat-cepat nikah? Ini Mas Gils, sekerdil-kerdilnya kita memaknai pernikahan itu kan legitimasi biar lu bisa ngentiau. Emang itu doang? Ya sekerdil-kerdilnya gitu kan. Kalau definisi secara agama atau secara yang lain kan memenuhi birahi. Gitu tapi kan based on kita manusia punya nafsu, punya naluri gitu kan harus ada upaya penyaluran yang sah dan legal dengan cara menikahkan. Dengan cara menikah. Karena kan konsekuensinya nanti tanggung jawab. Iya. Ya kan? Kehidupan setelah nikahnya. Mampu nggak lu mendidik anak? Jangan pengen bikinnya doang lu. Itu sampai ada yang rela ya udah kamu hamilin aku aja biar kita bisa nikah. Oh ini jalur ekspres. Iya dong. Jalur ekspres. Soalnya jalur konvensional tuh suka ribet Mas. Ribet asli deh. Iya benar. Ribet. Ada administrasinya lah, segala macam lah. Iya kalau administrasi, birokrasinya lah. Kalau administrasi oke lah. Itu kan udah aturan negara ya supaya ada payung hukum yang melindungi gitu kan. Tapi kalau udah urusannya sama tuntutan ekspektasi sosial itu yang bikin ribet. Menurut lu gimana tuh orang yang pengen sampai kayak gitu? Kan yang harus diduluin nikahnya, bukan resepsinya. Iya benar, setuju. Kalau misalkan ada dua sejoli yang dia sudah siap untuk menikah, secara mental, secara finansial paling enggak dia udah prepare untuk starting untuk menikah, dan harus terkendala karena masalah persiapan resepsi yang harus begini, harus begitu, bahkan nanti ujung-ujungnya sampai ngutang apa segala macem. Jadinya itu kan bikin mendegradasi tujuan pernikahan itu sendiri Mas Gils. Yang harusnya itu jadi hal yang membahagiakan menjadi sesuatu yang endingnya itu bencana anjir.
Setelah nikah jadi mikirin utang. Iya, lu senang malam pertamanya doang, malam kedua udah mikirin cicilan. Catering belum bayar nih, ini belum bayar nih, belum bayar gitu. Nah kalau yang misalkan malam pertamanya duluan baru nikah gimana? Oh kalau itu ini ya, itu anomali itu. Karena emang itu, iya sih bener itu anomali Mas Gils. Kadang gue ngerasa ya, lu lebih gampang nikah jalur ilegal ketimbang jalur legal. Beneran. Lu nikah jalur legal nih, tirnya banyak. Iya. Ya itu terhalang ekspektasi sosial atau terhalang kemauan dari pihak keluarga, entah keluarga cewek atau keluarga cowok yang itu bikin berat calonnya karena karena mereka. Pertanyaannya bukan itu lagi. Iya. Jadi ditanya kerjaannya apa, dari keluarga mana, ya kan? Jadi mikirnya kalau itu it's okay lah, karena kan orang tua wajar pasti pengen tahu kan bibit bebet bobot anak gue nanti terjamin gak hidupnya. Ya itu wajar lah, it's okay. Tapi kan yang jadi masalah kalau misalkan udah ada tuntutan yang sebetulnya di luar kesanggupan dari yang pengen nikah nih. Nah itu iya. Kita nggak bisa tutup mata Mas Gils. Gua rasa tuh banyak di luar sana misalkan pasangan sejoli yang dia pengen nikah yang sederhana aja sesuai budget yang mereka punya gitu. Tapi harus mau nggak mau ya terpaksa buat menuhin keinginan dari pihak-pihak lain ya kan, versi nikah ideal versi mereka gitu kan. Akhirnya malah jadi rungsing tuh. Iya. Jadi rungsing. Sampai bisa jadi gagal. Bisa jadi gagal. Amit-amit banget itu mah. Hamin sekian gagal aja. Iya, ada kayak gitu tuh. Kegap di hotel ya. Itu lagi ngomongin yang lain, bukan itu. Iya. Ya makanya kan dengan kerumitan soal pernikahan itu di negara kita, ya jadi ya kagak usah heran kalau ujung-ujungnya banyak orang yang milih jalur ekspres. Soalnya itu lebih gampang. Tetangga gua ada beneran. Ada. Tetangga gua ada. Ya ketahuan kan anak ceweknya Hamidun gitu kan. Langsung dinikahin today. Hari itu juga panggil KUA ini RT ini mau nikahin karena udah Hamidun kan. Gampang cepet. Iri gue yang belum nikah kalau ngeliat kayak gitu Mas Gils. Ya udah lu gitu aja. Andai nikah bener bisa semudah itu. Wah, berkah nih negara. Udah lu kayak gitu aja. Soalnya ini Mas Gils, lu mau gak kayak gitu? Jalur ekspres? Ya kagak lah. Oh iya, nikah deh. Sebangsat-bangsatnya gue gak pernah terpikir nikah kayak dengan cara kayak gitu sih Mas Gils. Anjir, jangan sampai anjir. Jangan amit-amit ya sampai. Kagak. Jijik bener dah asli. Jijik gue. Lihat pernikahan kayak gitu tuh gue jijik gitu. Tapi fenomenanya yang kayak gitu justru malah bertambah banyak bukan berkurang. Tapi cara-cara nikah kayak gitu tuh apa? Setahu gue haram deh. Iya. Bahkan anaknya itu kan nanti jadinya walaupun secara biologis misalkan gue jalur ngehe itu ya. Secara biologis anak yang dikandung cewek gue itu anak gue, tapi kan secara syariat agama itu kan bukan hak gue Mas Gils. Nggak ada binnya dia. Kalau dia nanti yang lahir cewek, gue nggak bisa jadi walinya. Menurut kepercayaan kita ya, sebagai muslim ya. Ya makanya kan itu dianjurinnya kan ya nikah itu dimudahin. Coba deh gampangin gitu. Iya. Nikah segampang jalur ekspres itu tuh. Enak jadinya. Nggak ada cerita lu hamil di luar nikah apa segala macam. Karena kan faktornya kan paling cuma 2. Kalau bukan karena emang saking ngebetnya ya kan. Ya karena yang nggak ada pilihan lain gitu. Yaudah deh, supaya kita disetujuin atau gimana gitu. Supaya prosesnya cepat gitu. Iya. Itu kan mungkin hal-hal yang nggak ke blow up atau gimana ya. Sementara kalau udah kejadian keluarga pasti nggak mau malu gitu. Iya. Padahal begitu acaranya diadain malu juga padahal ya kan. Jadi orang banyak tahu jadi orang banyak tahu kan. Ribet. Makanya yang harusnya nggak ribet nggak usah diribetin lah gitu. Itu. Emang nikah butuhnya apaan sih? Butuhnya apa emang nikah? Ya kan butuhnya cuma ini doang. Pertama lu harus berakal sehat nih. Iya. Ya kan udah akil balik.
ada mahar, ada wali, ada saksi. Udah, basicnya mah itu doang secara syariat. Tapi kan kadang mungkin kita terlalu fokus di kemasannya gitu, bukan di tujuan pernikahan itu sendiri. Gitu. Padahal kalau kita mau main simple mah kan sebetulnya bisa aja Mas Gils. Ya udah, misalkan nih lu lamaran nih, ya kan, lu lamaran misalnya nih, misal lu lamaran udah diterima, oke, udah diterima. Sebenarnya kan bisa misalkan atur waktu, atau misalkan besokannya di KUA dinikahin dulu gitu kan. Sah nih kan, udah secara agama, secara negara sah gitu kan. Aman. Udah, ngomongin resepsinya setelah nikah bisa. Bener. Ya kan? Nggak pakai resepsi juga nggak apa-apa kok sebenarnya kan. Kalau sunahnya itu lu paling nggak motong kambing satu apa dua gitu. Ya udah gitu aja. Iya. Ya, karena sekarang jadi ribet banget ya. Ya itu, karena kita terlalu mengedepankan tampilan ketimbang isi. Gengsi ya kan, gengsi orang tua. Ya gengsi kita sendiri bisa jadi gitu kan, ego gitu. Karena misal untuk pembuktian nih. Iya kan, untuk pembuktian. Teman-teman nih. Iya, teman-teman gitu. Ya tapi kalau nikah buat ajang pembuktian, dari niat awalnya aja udah salah. Udah salah. Kan nikah kan buat ibadah. Itu tujuannya. Lu mau nyari ridho Allah apa mau validasi dari orang gitu. Dari orang yang cuma datang sehari numpang makan terus besokannya udah nggak tahu tuh lu ada utang apa enggak, lu minjem duit apa enggak gitu. Taunya mereka nyiapin pertanyaan kedua aja, kapan punya momongan. Pertanyaan kedua, iya benar itu. Sebelum pertanyaan kedua, gue balik lagi ke pertanyaan pertama. Gue tanya apa? Jadi kapan lu nikah?